Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar yang cukup menarik soal player dari Johor Darul Takzim yang dikabarkan akan meninggalkan JDT. Player tersebut adalah Akhyar Rashid, ya, dan akan dikabarkan juga rumornya itu akan join dengan klub besar juga di Liga Malaysia. Nah, detailnya nanti kita bahas. Kemudian juru latih Selangor yang harapkan striker barunya ini boleh menggantikan Kayen, ya. Kayen yang kita tahu sekarang bermain di KL City, walaupun di KL City juga belum puas, ya, Bojan Hoda terkait performanya dari Kayen. Kemudian soal Sabah yang nampaknya masih membutuhkan dua lagi player import. Oke, baiklah, kita bahas soal kabar yang aku baca dari beberapa media sukan, ya, media sukan bola di Malaysia, ya, kaitannya dengan player JDT yang dikerumorkan akan pergi dari klub Johor ini. Ini didatangkan dari Vokat FC. JDT bakal lepaskan Akhyar Rashid, ya, tapi masih tanda tanya. Pasukan juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim dikabarkan bakal melepaskan seorang lagi pemain sayap mereka, yaitu Akhyar Rashid. Menurut laporan majority, sekiranya meninggalkan JDT, Akhyar Rashid bakal menyertai salah satu klub dari Pantai Timur bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2023. Terengganu menjadi calon utama bagi mendapatkan hikmat Akhyar, di mana klub itu sedang mencari pengganti kepada Faisal Halim yang menyertai pasukan Selangor musim ini. Ini sebuah apa, ya, yang menarik karena memang posisi Faisal Halim ini agak cocok, ya, kalau ditempatin Akhyar Rashid gitu. Sejak 2 musim kebelakangan ini, Akhyar gagal untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama dan beliau sering memanaskan bangku simpanan skuad utama, ya. Agak sukar memang untuk mengungguli Fernando Forestier, ya. Pemain berusia 23 tahun itu gagal bersaing dengan Arif Aiman dan juga Fernando Forestier di bagian sayap, sekaligus gagal mendapatkan menit permainan yang cukup. Sebelumnya jadi kehilangan Safawi Rashid yang memutuskan untuk meninggalkan pasukan dan berhijrah ke saingan Liga Thailand, di mana beliau menyertai Ratchaburi FC. Safawi telah diturunkan dalam 3 perlawanan bersama Ratchaburi, di mana baru-baru ini beliau diturunkan pada aksi bertemu dengan Nong Bua Pichaya. Safawi dimasukkan pada separuh masa kedua dan beliau membantu Ratchaburi memenangi perlawanan dan dengan keputusan 2-1, sekaligus mengekalkan kedudukan di tangga keempat dalam carta Liga Thailand. Nah, apakah mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Safawi Rashid ini menginspirasi Akhyar Rashid, ya, untuk kembali mendapatkan menit bermain, ya? Atau apakah modelnya juga sama? Kalau misalnya memang akan meninggalkan JDT, apakah akan dipinjamkan saja, ya? Dan biasanya kalau kita tengok apa yang berlaku dengan Stuart Wilkin pada masa itu dipinjamkan ke Sabah, yaitu biasanya ada klausul, ya, ketika klub di Liga Malaysia ini meminjam player dari Johor Darul Takzim, ada kemungkinan ketika match melawan JDT ini tak boleh dimainkan. Apakah itu yang akan coba digunakan oleh JDT? Karena di beberapa sebelum pramusim juga, ya, ada rumor-rumor ataupun kabar juga bahwa memang akan ada beberapa yang dipinjamkan. Kita tahu Safawi Rashid, ya, sempat juga rumornya terkait Ramadan Saifullah yang juga akan dipinjam ke Thailand, ya, tapi tidak berlaku setelah itu. Dan kita tahu yang dipinjamkan adalah CDB dengan Safawi Rashid, ya, seperti itu. Nah, apakah ini memang akan terjadi? Ini menarik, ya, karena Akhyar Rashid walaupun jarang mendapatkan starting 11, ya, kita tahu kemampuan sosok Akhyar Rashid seperti apa ketika memang sedang menunjukkan penampilan terbaiknya di Padang. Ya, kita tunggu saja apa memang Akhyar Rashid ini boleh, ya, meninggalkan JDT. Dan kalau memang untuk menggantikan Faisal Halim, menurut aku sosok Akhyar Rashid sangat-sangat layak, ya, untuk menggantikan sisi kiri dari Terengganu FC. Nah, kita tunggu saja apakah ini memang berlaku atau tidak, ya. Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini soal Tan Chen Ho, ya. Kita tahu Selangor ini cukup apa, ya, aku sendiri dengan prestasi Kayon sebelumnya di Selangor, ya, tiba-tiba kalau Kayon ini tidak dikekalkan di Selangor, ya, tetapi di awal memang kita tahu Selangor mendatangkan striker yang ganas, ya, kalau kita tengok rekodnya, yaitu Iron Del Valle, ya. Tetapi sampai saat ini mungkin ini belum terlihat dari sosok Iron Del Valle, ya, di pramusim ini. Nah, Tan Chen Ho sendiri kalau didirikan dari Vokat FC, Chen Ho harap Iron Del Valle dapat jadi pengganti Kayen.
Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho mau beri masa kepada penyerang impor baru Aaron Del Valle untuk menyesuaikan diri bersama pasukan. Hal ini karena pengendali berusia 54 tahun ini percaya Del Valle mampu menjadi pengganti kepada bekas pemain impor Herlison Cayenne de Sousa Ferreira. Cayenne yang memilih untuk berhijrah ke Kuala Lumpur City FC telah berjaya menjaringkan 24 gol secara keseluruhan bersama Selangor dalam semua pertandingan musim lalu. Daripada 24 gol tersebut, 14 jaringan dihasilkan dalam Liga Super, 6 gol ketika saingan Piala Malaysia, manakala kaki 4 gol lagi di kampanye Piala FA. Sehubungan dengan itu, Chen Ho kini mengharapkan penyerang baru dari Kolombia itu mampu untuk menggantikan posisi tersebut sekaligus dapat membantu barisan hadapan pasukan. Walau bagaimanapun beliau menyifatkan Aaron Del Valle masih memerlukan masa untuk Selasa dengan Persaturan Selangor apabila dia hanya diuji kurang 20 menit sebelum tamat masa perlawanan menentang Kedah Darul Aman FC. Serta dimasukkan pada awal babak kedua pertemuan dengan Pineng ketika saingan Piala Harapan tempo hari. Pada dua perlawanan tersebut tidak banyak yang boleh diperkatakan tentang aksi penjaring terbanyak Liga di Major Kolombia selama 3 musim berturut-turut itu. Jadi salah rekod tak perlu diragukan lagi ya soal striker Selangor ini ya. Mungkin faktor usia ataupun memang adaptasi yang memang belum cukup yang dimiliki oleh striker ini. Memang kita mengharapkan Aaron akan dapat menggantikan Cayenne dan saya juga pernah beritahu perkara itu. Sudah tentu kita akan beri masa kepadanya untuk menyesuaikan diri dengan pasukan dan paham corak permainan di Selangor. Yang penting rekan-rekan juga perlu memberi sokongan kepada Aaron untuk dia berikan persembahan terbaik bersama rakan sepasukan selain selepas ini, ujar Cheng Ho yang menurut kenyataan di laman sesawang resmi Malaysia Football League. Ya, ini menarik ya, ternyata Cheng Ho ini masih belum puas ya dengan performa dari Aaron Del Valle ya, dari strikernya Selangor ini. Mungkin ya karena tolak ukurnya Cayenne yang sudah terbukti sudah mencetak banyak gol untuk Selangor musim lepas. Nah selanjutnya ini Sabah ya. Sabah juga cukup signifikan ya prestasi musim lepas dan musim ini juga tidak banyak perubahan. Bahkan Sadil Ramdhani pun diyakinkan untuk bertahan. Dan nampaknya ini Sabah juga masih belum cukup ya terkait player import yang dimiliki. Nah ini didasarkan dari flashsukan.com. Belum cukup, Sabah perlu 2 lagi pemain import ya. Memerlukan pertambahan 2 lagi pemain import untuk memperkuat pasukan bagi mengarungi saingan Liga Malaysia 2023 dan Piala AFC. Ini Sabah ya yang perlukan ya. Kata ini Sang Badak telah mengikat 6 pemain import, antaranya Sadil Ramdhani, Pak Taisu, Gabriel Perez, Jelton Paraiba, Taimo Kastanhera, serta Njoku Jacob. Hal saat ini disesuaikan ketika jurulatih Sabah Datuk Ong Kim Si yang berbincang dengan pihak pengurusan Sabah FC untuk memohon kelulusan bagi menambah keperluan slot pemain import dalam tempo terdekat. Kita akan serahkan kepada kebijaksanaan pihak pengurusan untuk membuat pertimbangan kelulusan berkaitan kuota yang lebih. Tetapi ini semua bergantung kepada keperluan serta kelulusan nanti. Apabila kita baik dari Bangkok, kemungkinan kita perlukan seorang ataupun 2 orang lagi pemain bagi memberikan keseimbangan pada posisi yang kita ada, ujarnya. Mengulas kesebelasan utama pasukan, Kim Sui memaklumkan secara keseluruhan masih lagi terlalu awal untuk mengenal pasti kesebelasan utama dalam pasukan Sabah FC. Tetapi dengan apa yang kita lalui pada musim ini, terutamanya banyak perlawanan Liga, Piala Malaysia, Piala FA, serta termasuk Piala AFC, saya jangkakan kita harus mempunyai bukan saja kesebelasan utama, tetapi semua pemain yang kita daftarkan boleh bermain pada bila-bila masa nanti, katanya. Mengulas mengenai perlawanan persahabatan di Thailand baru-baru ini, King Sui berkata, ya seperti dalam perancangan, serta semua pemain diberikan peluang untuk beraksi baik pemain tempatan yang terbaru maupun pemain import. Apa yang penting di sini kita dapat menilai daripada segi kekuatan, serta kelemahan kita apabila mengadakan siri perlawanan persahabatan sebelum musim bermula. Ini adalah untuk memastikan kita mengenal pasti segala kelebihan serta kekurangan yang perlu kita perbaiki dalam tempo terdekat, katanya. Nah ini menarik ya, apa yang dipertontonkan Sabah dengan tidak terlalu banyak perubahan, bahkan menambah pemain import. Ini menarik, apakah Sabah memang boleh konsisten ya, karena musim lepas ini berada di peringkat ketiga, apakah boleh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sehat-sehat semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Dah.